Dawuhipun Kanjeng Nabi arba'un min sa'adatil mar'i wonten empat sing empat niki ndadosaken kebahagiaane tiyang. Dari situ masuk laki-laki, berarti kapan kebalikannya ya perempuan. Termawon. Berarti mar'i dan mereka sinten mawon, tapi tentu yang dituju yang jalan. Tapi bukan berarti hanya yang jalan, kebalikannya yang istri akan mendapatkan yang sama. Yang pertama antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang pertama adalah istri yang sholihah. Istri yang sholihah kalau ingin dari yang empat kalau ingin jika bertemu dia senantiasa tersenyum, bukan meremut, bukan menjengkelkan, bukan menjadi rasa yang membencikan. Termasuk kalau ini diantara ciri-ciri itu. Terus istri yang sholihah ini akan menjadikan seseorang itu bahagia. Berarti kebalikannya istri yang tolihah itu sing boten soleh, itu toleh namanya. Tolak boleh. Niku dadosaken menungso niku boten bahagia. Jadi siapapun suami kalau punya istri itu tidak soleh, pasti hidupnya akan sengsara. Hidupnya tidak akan mendapatkan ketenangan, walaupun hartanya berkelimpahan harta. Tapi hartanya banyak, tapi istrinya karena tidak solihah selingkuh dengan orang lain. Walaupun kaya, tapi kalau selingkuh apa ya kemudian tenang hidupnya, tentu betul. Atau perilakunya yang tidak baik. Contoh perilakunya yang tidak baik termasuk istri yang tidak sholihah itu kalau si suami tidak ada, kemarin inghoba anda ketika suaminya pergi atau tidak berada di sampingnya, dia harusnya hafidhah, harusnya dia menjaga dirinya fi nafsihi wa malihi, baik hartanya maupun dirinya maupun hartanya. Jadi kita kapan betul wonten tapi moro-moro mundut yatro tenggene tiang jalur tanpa ngomong. Ini termasuk pada akhirnya nek terus-terusan nggih boten saya. Ya harus ngomong. Makanya kadang-kadang itu nate nggih kula niku panggih rencang. Nggih ngoten niku. Terus tengene griya ngoten iki kadang-kadang nglami boten komunikasi ditinggal terus pundi ngoten dompete yantrone kurang. Nah ngoten itu terus bisa pindho masalah terus-terusan niku kan nggih. Wah iki jenenge tiyang jaler. Tambah suwi tambah dijarak gak tau mulai. Nek mulai tambah dalu. Lah sing salah sing sinten nggih ngoten iki ya. Diakui atau tidak adalah kesalahan perempuan. Tapi yang bagus itu sebenarnya manajemen keluarga atau manajemen keuangan yang bagus gimana? Jadi satu kan itu berarti kan ada yang punya sendiri ya. Apa semua ada itu seperti yang bagusnya menurut yang bagusnya menurut kula keuangan itu sebenarnya ya kalau memang sudah kira-kira laki-laki dan perempuan atau suami istri sudah lama, sudah memang betul-betul tidak ada upaya untuk ke arah perceraian yang memang tujuannya saling mencintai tadi itu. Dan sakit itu ya jadi satu betul dan itu lebih baik. Artinya ya makanya istilahnya wonten harta niku wonten harta gonogiri. Harta gonogiri niku kapan kali-kali ini bekerja bersama-sama. Jadi seolah-olah sudah tidak ada pemisah antara itu adalah milik si suami atau si istri. Dan semakin sebenarnya nggak perlu semakin manajemen keuangan semakin menyatu dan semakin terbuka satu sama lain. Yang penting adalah demi kebutuhan keluarga itu akan menjadi lebih baik. Sehingga nggak ada satu sama lain itu unsur untuk
asalkan saling mengerti. Tapi kalau kemudian dipisah yang terlalu banyak perhitungan itu sebenarnya tidak baik untuk keberadaan keluarga terus-menerus begitu. Tapi bukan apa-apa mawon, yang penting sakit pemilah. Karena memang punya hak juga perempuan, laki-laki juga punya hak juga. Bagusnya berarti semua jadikan satu ya Pak, baik entah dari istri, entah dari suami, satu masih kebutuhan juga. Kebutuhan juga bareng-bareng ya. Keluar itu sebenarnya ya saya mau daripada dipisah, yang penting ya sama satu sama lain. Ada dompet istri ya. Istilahnya tidak ada dompet suami, tidak ada dompet istri, yang berangkas itu satu. Iya. Jadi satu. Bagusnya loh maksud saya. Ya, yang penting itu tadi. Ya istri juga harus tahu diri. Artinya tahu diri dia tidak boros, mentang-mentang jadi satu. Pokoknya ono duit itu ya. Sing repot karena rata-rata istri itu kan begitu umumnya. Justru malah itu buat menghemat sedemikian berapa bisa jadi mencuri semua. Ya, nggak mesti juga, tapi umumnya perempuan itu kalau sudah tahu uang itu ya apa-apa dibeli gitu loh. Umumnya begitu umumnya. Ya, bukan tidak menutup kemungkinan perempuan tidak semuanya begitu, tapi kebanyakan begitu. Pokoknya kalau itu ke uang itu apa-apa itu maunya dibeli semuanya. Nah, yang laki-laki bingung mengelolanya, dolek-dolek angel, harus keluar terus ya kan repot. Jadi kalau laki-laki itu pandangannya ya ke depan, jadi bukan berarti dia niatnya itu untuk pelit kepada si istri, tapi untuk menjaga keuangan ini jangan sampai kolab di kemudian hari. Jadi gitu. Nah kalau kemudian di los sementara istri tidak tahu kondisi keuangan, pokoknya jadi satu, sementara yang perempuan atau istrinya ini los, ya yang terjadi ya kolab nanti akhirnya ya mobil dijual, sepeda motor dijual, TV dijual, bisa-bisa rumah dijual. Nah, itu yang penting tahu diri, masing-masing bisa memanage keuangannya. Saya pikir itu akan jadi lebih baik. Enggak perlu modal. Yang penting saling mengetahui kebutuhan. Nah, yang repot kapan tunggalnya terlalu boros. Itu sing ndadosaken bahaya. Karena berpikirnya laki-laki itu umumnya juga pasti berpikir untuk kedepannya. Jadi apapun sudah diperhitungkan. Jadi persiapan itu disiapkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tetapi kan perempuan kadang tidak berpikir sampai ke arah sana. Pokoknya seperti ada uang pakai, nggak tahunya kondisi seperti itu ini corona misalnya begini, dikolek pagi tidak kan. Ya kalau saling mengetahui, memahami kondisi keuangannya, kondisi pengeluarannya harus di-manage atau dikelola sebagaimana mestinya. Menurut pula langsung saya dari uang, tapi gini kok saling. Tapi kebanyakan perempuan tidak berpikir arah itu. Pokoknya yang penting pondok itu langsung. Makanya duit sak ya telas ya, duit sak karung telas ya, buat tidak menopo. Dan kita menafikan perempuan uang umumnya begitu. Laki-laki kan gemi, tapi gemi bukan berarti harus seperti itu, kan gitu. Tapi perempuan yang gemi itu ya wonten mawon, gemi itu irit tuh, kalau bahasane ngomongan gemi itu irit. Kadang bikin iritan. Nah, ya iritan itu kayak pengatos. Dewe keluarganya ki apa terlalu ngirit teman. Tapi gini kok, ngirit tapi kalau memang kondisinya memang tidak ada ya memang harus begitu. Jadi situasional kalau ada ya jangan sampai pelit, kalau nggak ada ya harus di-manage sebaik-baiknya. Jadi menyesuaikan situasi kemampuan masing-masing keluarga. Jadi wonten ya aja sampai kok pelit-pelit teman-teman. Jadi oke keluarga iki apa? Mboten wonten nggih kangge sinten malih mboten kangge yudone kali bojone mboten. Tetapi gini kuwau terlalu los niku nggih bahaya. Karena keuangan dalam keluarga itu juga perlu dikelola sebagaimana mestinya, bagaimana supaya bisa
bisa mempertahankan kebutuhan yang ada di rumah jangan sampai terjadi kekurangan. Nah kalau sudah lebih-lebih ya nggak masalah, nggak belum. Nah ini termasuk kebahagiaan seseorang itu berpangku pada istri yang soleh. Istri yang nggak soleh ya gitu. Nah ini menjadi ketidaktenangan hati. Karena tiang itu dikatakan bahagia itu kalau hatinya tenang. Kalau hatinya tidak tenang ya sami mawon kita sugih tapi utangnya wakil meketek gini sugih ngene gua ada ngenten tapi ten gini utangnya ten bank itu gak karu-karuan kalau dikengken ngomboki itu kedol kabeh tapi jatuh dan tenang. Artinya gini kok kembali malih ten ngene ketenangan seseorang itu dihitung dari keterangan hati. Rasulullah dawakan bahwa kekayaan itu bukan harta, tapi dalam hati. Jadi al-ghina laisa dinal mal, lakin dinan nafs. Jadi kategori sugih, kaya itu bukan faktor harta, tetapi faktor hati. Tidak sedikit orang yang hidupnya dibilang pas-pasan tapi kehidupannya tentram, hidupnya harmonis, lalu bahagia. Sebaliknya orang yang kaya tapi nek ketemu tok itu kayak singa karo jadi itu padu itu kan wonten kok. Nah, jadi kalau kondisi keluarga yang seperti itu kan berarti menunjukkan ketidaktenangan dalam kehidupan mereka. Jadi tidak selalu ditentukan dengan harta. Jadi hati itu yang menentukan kebahagiaan. Ini gimana? Ketika sudah berkeluarga, orang belum berkeluarga tidak tahu karena dia tidak pernah punya istri, jadi belum pernah bagaimana harus ngopeni, bagaimana harus mengajak komunikasi keluarga dan sebagainya. Jadi belum bisa merasakan. Jadi kalau masih bujang itu ya nggak ada sebab seolah-olah nggak ada beban gitu. Makanya sandangi Romani Rama paling enak jadi bujangan karena nggak ada beban memang. Di mana-mana sudah nggak ada sih gandoli kepingin melekan jalur, kepingin polos, bujangan itu los. Jadi nggak banyak dibatasi. Berbeda dengan ketika sudah bersuami istri itu pasti juga bisa. Itu karena ya memang punya sekat yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua wa auladuhu abrarun. Yang kedua adalah punya anak yang baik. Abrar. Baik dan kita tentu yang dimaksud adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, termasuk anak yang salihah. Jadi anak salihah itu luar biasa. Artinya itu akan menjadikan kebahagiaan. Sebaliknya, berarti anak yang tidak soleh itu akan menjadi ketidakbahagiaan. Berarti yang itu kapan gak ada juga sing wakal semua macam-macam itu gelap, tapi bingung sedanten. Tapi terus putih balik. Makanya anak sing sae itu sebenarnya cobaan, anak sing mboten sae itu nggih sami mawon, nggih cobaan sami mawon. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta maupun anak itu fitnah. Sae nggih dadi kadang dadosaken fitnah itu kok sombong kadang-kadang. Anak sombong terus wong mereka akhirnya muncul kesombongane nggih wonten. Sebaliknya juga sing boten sae tambah nemen malah dadi saking fitnah keluarga nggih. Terus memang kapan kita ningali ngene iki napa nggih. Sebenarnya enak boten enak niku tergantung kita niku syukure terus pundi. Jadi enak niku nggih cobaan, boten enak niku nggih cobaan. Tiang sugih niku nggih cobaan, tiang miskin nggih cobaan sami.
Nah kita jenengan tiang sugih niku mboten cobaan, miskin tok sing dicoba ngoten mah. Mboten tiang sugih niku nggih cobaan. Cobaane napa? Kadang-kadang tambah sugine, tambah mlarae. Kadang-kadang itu mereka tambah sugih, kadang-kadang tambah ngawure kan. Sing asale gak tau main wedokan, malah nyoba-nyoba. Nah, kan benar lagi. Kadang-kadang semakin tambah pangkatnya, semakin tambah polahe. Kan kadang-kadang cobaan. Semua itu cobaan. Tapi bukan berarti yang sing ngoten niku mawon nggih, sing tiyang sing miskin ya apa mati cobaane nggih ageng tenan. Jadi saya nggih cobaan itu nggih cobaan. Nah, terus kesuwen nih kita sikap kita. Di sikap kita itu sebenarnya kita mensyukuri apa yang ada. Syukurilah apa yang ada. Mensyukuri apa adanya artinya bukan berarti kita kemudian jelek kita syukur kondisi jelek kita tetap bersyukur. Nah, kita mensyukuri apa adanya itu seperti apa adanya kita itu kita syukuri dengan melakukan kebaikan-kebaikan semaksimal mungkin. Urusan kita niku makin diberikan cobaan sing dos pundi carane kita niku tetap bertahan syukur niku sing abot. Sing abot niku posisine tetep niku. Bersyukurnya niku lho yang ada abot. Karena baik dan buruk itu ya sama saja, semuanya itu adalah cobaan manusia. Jangankan kita manusia biasa, Nabi mawon dicoba yugane niku nggih wonten kados sinten? Nabi Nuh yugane Nabi Kan'an niku nggih kafir. Termasuk anak dicoba bapake nggih wonten balikannya sinten? Nabi Ibrahim. Artinya kan itu nggih cobaan kami mawon. Yang tidak iman dengan itu nggih cobaan. Tetapi bagaimana kemudian kita tetap eksis, tetap bisa mempertahankan rasa syukur kita kepada Allah. Itu sing abot niku sebenarnya untuk mempertahankan supaya bisa bersyukur niku sing harus senantiasa kita pupuk supados apa yang kita hadapi di dunia ini di samping kita bisa enjoy juga kita bisa enak menghadapi segala sesuatu ya. Karena memang pada dasarnya yang beriman itu penuh dengan cobaan. Terus penuh dengan cobaan. Makanya wonten ungkapan dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini sijnul mukmin, penjara yang mukmin. Artinya penjara tiang mukmin itu coba nih tiang mukmin itu ya terjadi dunia ini enak gak enak ya mantu niku kondisi ini yang harus disikapi kan berat nih kowe. Miskin disyukuri bersyukur apa yang ada niku nggih berat cobaan sing ngoten niku. Cobaan sugih nggih, tapi sugih kan sesuk mending jadi beratnya gak temen. Tapi tidak mudah ngoten niku ya. Apa malih tiyang niku sampun gak pangkat kekayaan melimpah. Kadang nggih supe dengan jati dirinya. Banyak kisah-kisah sing sampun wonten sing dadosaken semakin orang semakin begitu semakin boten kawan kan. Ya artinya itu cobaan. Dan itu ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir, dan dunia ini adalah surganya orang-orang kafir. Orang kafir bebas. Ibaratnya dia bebas mau apa saja, sah-sah mawon ngoten ya. Tidak banyak batasan-batasan yang menjadikan dia tidak boleh. Niku pun nomor 3 saniki termasuk kebahagiaan seseorang adalah wa khulatuhu sholihin, yaitu berteman dengan orang-orang soleh. Jadi berteman dengan orang-orang soleh itu saged nyebabaken kebahagiaan. Jadi kapan berteman dengan orang soleh, hati kita itu akan semakin termotivasi untuk menjadi orang baik. Tidak umpamanya kita itu derek api, kapan kita itu berteman dengan orang soleh, setidaknya kita ada harapan bahwa putra putri kita menjadi putra putri yang soleh solehah. Harapan kita nggak mesti itu dengan kalau kita punya teman soleh.
Di samping itu, ketika kita berteman dengan orang soleh, maka kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan. Artinya kita rubah menjadi lebih baik. Nah, kalau sudah begitu, maka orang tersebut akan bahagia hatinya. Tapi sebaliknya, orang itu kalau berteman dengan orang yang tidak soleh, itu pasti tidak akan bahagia. Dolanan sadolanan, dodolan ditipu. Kira-kira bahagia mboten niku. Kena tipu walaupun kena koncone iki ambal, kena tipu koncone iki ambal tambah grundel nanti niku. Sakit. Kurang ajar. Ego koncone dhewe misale dijeblosno ngeten-ngeten. Pasti mboten bahagia. Punya kanca sing nonton itu pasti ngregetno. Maka butuh kita niku mencari teman yang soleh. Lah untuk begitu kita cukup melihat seseorang itu dari sisi temannya. Pramila wonten nek syair anil mar ila tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Fas'al anil mar ila tas'al wa absir qarinahu. Sudahlah cukup ya. Kalau perlu menanyakan kepada siapa-siapa, coba lihat temannya, siapa yang mendekatinya. Artinya ketika seseorang itu dekat dengan orang-orang soleh, pasti dia itu akan mengarah kepada sesuatu yang positif, pasti itu. Sebaliknya kalau dia itu berarti berdekat-dekat dengan orang yang tidak soleh, maka kemungkinan besar dia akan juga terpengaruhi dengan sifat-sifat yang ketidaksolehan tadi. Nah, itu bagaimana? Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Semua teman yang dekat itu akan memberikan petunjuk baginya. Jadi kapan lah napa koncoan kalian yang sae nggih akan sedikit banyak menjadi sae. Sebaliknya berteman dengan orang yang jelek artinya dari sisi akhlak akan terkena imbasnya menjadi kejelekan perilakunya. Jadi pentingnya Mas Gus konco bercampur dengan orang-orang soleh niku ndadosaken sa'adatul mar'i. Jadi menjadikan kebahagiaan terhadap orang. Jadi semakin banyak konco-konco sing soleh semakin cantik. Tapi ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh sama sekali berteman dengan orang yang macam-macam. Ya, artinya harus orang soleh toh. Kadang-kadang ya kita butuh berteman dengan orang-orang yang jelek itu ya penting juga untuk mendekati, untuk merubah perilakunya dia. Yang penting jangan sampai kita itu terpengaruh oleh dia. Kalau bisa kita mempengaruhi dia. Kalau kita tidak mampu mempengaruhi dia ya lebih baik kita menjauh dengan orang yang tidak. Tapi kalau kita sekiranya mampu untuk bisa mempengaruhi orang yang tidak baik, maka kita berteman dengan siapapun itu penting. Ya itu tadi pendekatan-pendekatan, atau setidaknya kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang ia miliki. Koncone biasa malingan, maling ngerti yo carane ngene bojone maling niku, berarti ini harus dihindari. Nah, wonten niku nggih butuh kadang-kadang. Mulai kadang ya, angsal ilmu wonten kathah niku ya. Kadang saking kanca sing mboten sengaja bolak-balik ngentiti gitu barang itu ya, terus sanjang carane ngentit. Paling ngertos ngene cara ngentit. Wis sesuk boleh tak hindari nek kapan duwe kasus gitu. Berarti ini sing perlu tak syuting, kita harus tak sorot, itu perlu di CCTV itu bagian iki kan. Jadi ya penting ya. Kadang-kadang ini penting. Jadi kancan sing sinten mawon penting. Jadi tahu mana kelemahan-kelemahan orang lain itu kita menjadi tahu. Tapi kalau kita tidak mampu untuk mempengaruhinya ya lebih baik kita menghindari daripada kita terkena imbasnya untuk dipengaruhi. Nomor sekawan termasuk kebahagiaan seseorang wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Jika mencari rezeki itu kalau bisa berada di daerahnya.
kalau bisa gitu. Ini bukan berarti harga mati, tetapi termasuk bagian daripada kebahagiaan itu nek sakit majes rezeki itu ten daerah artinya ya ini negara yang mbak. Ini kapan negara itu yang lintu ya, kapan sakit menjaga masing-masing bisa menjaga amanah, betul masalah. Tetapi bagaimanapun juga sebenarnya ketika berjauhan dengan anak dan istri itu sebenarnya ya keharmonisan, kebahagiaan rumah tangga itu pasti tetap berkurang. Tidak sebagaimana senantiasa selalu bertemu dengan anak dan atau orang tua dan anaknya atau istri dan suaminya. Karena nopo termasuk kebahagiaan pandangan itu termasuk anak mandang ini yang sepat, termasuk pahala. Jadi ada beberapa pandangan yang bisa mendapatkan pahala. Ningali top itu pahala. Termasuk nopo ningali Ka'bah. Jadi ningali Ka'bah itu ningali mawon itu pun pahala. Ningali Ka'bah. Termasuk ningali guru, termasuk ningali tiang sepat. Nah, itu termasuk kebahagiaan. Itu juga tatapannya bisa menjadikan pahala. Nah, artinya apa? Ketika dia itu kerjanya itu di luar jauh, maka akan mengakibatkan kurangnya komunikasi pandangan, kurangnya pandangan sehingga akan menimbulkan kekurang komunikasian. Tapi bukan berarti ini menghalang-halangi, tapi ibaratnya bisa mengurangi kebahagiaan. Tapi kalau memang tidak ada jalan satu-satunya harus ke luar negeri harus beli mahal. Tapi tidak sedikit kasus ketika orang itu kerja di luar negeri itu kemudian mulai muncul beberapa kasus-kasus ya. Akhirnya ya itu satu sama lain kurang bisa menjaga amanah masing-masing sehingga sing ndone kono ya menunggu, sing ndone kene ya ngeniki. Ketika PDD kan. Dan itu tidak sedikit fitnah-fitnah yang akan ditimbulkan. Tidak sedikit. Jadi kebanyakan ya begitu akhirnya. Nah, makanya ini termasuk kebahagiaan seseorang. Jadi kalau apa bisa mencari rezekinya di baladi di negaranya, maka itu akan menjadikan semakin bahagia seseorang. Kecuali kalau darurat yang tidak bisa pindah, kecuali harus ke perantauan. Termasuk wonten malih meniki tentang tasik tentang niki dawuh Kanjeng Nabi khairul nisa'i ummati asbahuhunna wajhan wa aqalluhunna mahran. Di Nabi nate dawaken khairul nisa'i ummati asbahuhunna wajhan. Api-api wong wedok umatku kata Kanjeng Nabi. Jadi wanita terbaik umat Kanjeng Nabi niku nek kapan berseri-seri wajahnya. Jadi wajahnya berseri-seri wajahan wa aqallu mahran. Dan ketika nikah dia menggunakan mahar yang sedikit. Jadi mahar pun awis